Jual hanya minuman ringan dan makanan-makanan ringan, juga nasi kita ada. Kalau untuk miras tidak ada. Kalaupun ada yang bawa tidak bertanggung Tidak boleh. Jadi kita selektif. Jadi yang bawa minuman tidak boleh masuk. Suruh pulang lagi. Sudah pang-pang di mana? Di depan ada. Pengelola Kings Family Karaoke akhirnya memberikan klarifikasi terkait tuduhan penjualan minuman keras yang viral di media sosial TikTok. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu 29 Juli 2026, menyusul munculnya berbagai informasi yang menuding tempat usaha tersebut menjual minuman beralkohol dan belum memenuhi seluruh ketentuan perizinan. Pengelola sekaligus pemilik Kings Family Karaoke, Yusep Nurdin, menegaskan bahwa sejak awal beroperasi, usahanya hanya menyediakan layanan karaoke keluarga. Ia menyampaikan bahwa tuduhan mengenai penjualan minuman keras yang beredar di TikTok tidak benar. Yusep juga menjelaskan bahwa manajemen tidak pernah menyediakan ataupun memperjualbelikan minuman beralkohol. Sebagai bentuk komitmen terhadap aturan yang berlaku, pihaknya telah memasang larangan bagi setiap pengunjung untuk membawa maupun mengonsumsi minuman keras di area usaha. Selain layanan karaoke keluarga, menu yang tersedia di lokasi hanya berupa makanan dan minuman non-alkohol, seperti aneka olahan nasi, mie, jus buah, dan camilan. Menanggapi kedatangan warga dan pelaksanaan inspeksi beberapa waktu lalu, pihak manajemen menyatakan telah bersikap kooperatif dengan mendatangi Polsek Indihiyang. Berdasarkan hasil pemeriksaan aparat, tidak ditemukan adanya minuman keras di lokasi usaha. Yusep Nurdin juga menyampaikan bahwa isu viral mengenai penjualan minuman keras tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menegaskan bahwa tempat usahanya sejak awal memang beroperasi sebagai karaoke keluarga. Mengenai legalitas, Yusep menjelaskan bahwa izin dasar melalui sistem online single submission atau OSS telah dimiliki. Sementara itu, dokumen persetujuan bangunan gedung atau PBG masih dalam proses penyelesaian bersama pemilik bangunan agar seluruh administrasi memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut pihak manajemen, usaha yang telah beroperasi sekitar 5 tahun tersebut telah terdaftar secara resmi melalui sistem OSS pada sektor UMKM. Proses pengurusan PBG terus dilakukan karena bangunan yang digunakan berstatus sewa. Manajemen juga mengajak masyarakat, khususnya warga Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kedepan, pengelola menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketertiban lingkungan, menyediakan fasilitas ibadah berupa musala, serta menghadirkan sarana hiburan keluarga yang aman, sehat, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Baik, selamat sore Kang. Dengan Yusep Nurdin, saya selaku pengelola usaha karaoke family Kings Karaoke yang bertempat di Mangin. Mungkin ada yang disampaikan terkait ada insiden yang kemarin yang ramai di TikTok itu gimana? Atau di media sosial? Baik, yang booming di TikTok itu mengenai tuduhan bahwa kita ada jual miras. Sedangkan kita dari awal buka usaha ini tidak pernah menjual yang namanya miras. Di sini juga kita udah ada larangan ya untuk membawa minuman beralkohol, tidak menjual miras, itu sudah ada kita pasang. Ya, jadi mengenai tuduhan di tempat kita menjual miras itu tidak benar. Kita klarifikasi bahwa kita murni hanya fasilitas karaoke keluarga, dan yang kita jual ada nasi, makanan ringan, minuman ringan, ya seperti inilah. Mungkin seperti itu. Jadi kita tidak menjual miras. Miras tidak ada ya, hanya tidak minuman ada. Ringan saja. Ya. Yang bisa dikonsumsi ya. Betul. Untuk izin sendiri bagaimana Ketua? Alhamdulillah izin dari sejak ini udah 5 tahun ya kita berjalan. Ya, sudah ada dari awal kita buka sudah kita siapkan melalui OSS. Ya.
dari webcam juga udah masuk mungkin ya atau Sudah masuk, sudah. Kan. Terus ketua mengenai ini apa namanya izin dan tempat karaoke ini sudah resmi ya. Mungkin ada yang disampaikan mungkin ketua kepada masyarakat di sini bahwa di sini memang betul tidak ada apa-apanya, maksudnya tidak menjual minuman ataupun yang keras. Baik Kang, kita pernah ada sidak ya, kemudian tidak terbukti apa yang dituduhkan. Yang kedua mengenai izin juga kita perlihatkan dan mungkin datanya sudah dipegang sama yang punya kewenangan semua. Cuman ini ada yang perlu diurus, kekurangannya ada sebagian. Ini lagi proses. Apa kekurangannya? Mengenai PBG. Saya kan di sini sewa. Jadi PBG tersebut ya jelas kewajiban daripada yang punya tempat. Dan kita sudah sampaikan ke beliau yang punya tempat dan kita bantu untuk diurus. Ini sudah diurus kan untuk PBG. Ya kita ingin maksimal lah gitu usaha kita. Jadi dengan masalahnya sudah kondusif sekarang, nggak ada apa-apa maksudnya yang kemarin sidak. Baik, kita sudah melakukan klarifikasi ya ke pihak Polsek. Setelah pada bubar dari warga mengenai keberatan warga atau tuntutan warga, kita sangat menghargai aspirasi daripada warga, karena itu merupakan hak ya daripada warga ketika ada hal yang mungkin miss ya mengenai keberadaan tempat usaha kami ini. Saya sangat setuju dan mungkin ini jadi koreksi juga buat kami lebih ditingkatkan lagi untuk ketertiban umumnya. Dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat, reporter Heri Herianto melaporkan untuk Salira TV. Jual hanya minuman ringan dan makanan-makanan ringan, juga nasi kita ada. Kalau untuk miras tidak ada. Nggak ada. Ya. Kalaupun ada yang bawa tidak bertanggung jawab. Tidak boleh. Jadi kita selektif. Jadi yang bawa minuman tidak boleh masuk. Suruh pulang lagi. Sudah pang-pang di mana ketua? Di depan ada. Ya. Ini tersedia fasilitas untuk musola, untuk sholat beribadah. Dilengkapi toilet ada 2. Nah, begitu mungkin Kang. Kita bisa untuk beribadah juga di sini ya. Ya, karena kebanyakan di sini yang masuk Muslim. Ya, kalau waktunya sholat, ya mereka suka sholat di sini. Sediakan dua ya. Iya, sarungnya ada, mukenanya juga ada.